Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton untuk para calon maba PMB Akti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi psikotes PMB Akti. Untuk kisi-kisi tersebut, itu saya pernah mengikuti psikotes tersebut, melakukan seleksi di PMB Akti. Jadi saya masih mengingat soal-soal tersebut sedikit. Jadi saya akan menjelaskan tentang psikotes PMB Akti secara sedikit yang saya ingat. Untuk yang pertama, sebelum kalian memasuki ruangan psikotes, kalian mengukur tinggi badan terlebih dahulu sebelum masuk ruangan. Yang kedua, kalian disuruh untuk menggambar pohon dan orang. Jadi kalian menggambar pohon dulu. Jadi saran saya kalian menggambar pohon itu, menggambar pohon apel, pohon rambutan, dan pohon mangga. Itu tidak boleh menggambar seperti pohon yang berkayu. Contohnya pohon cabai, itu kan tidak boleh menggambar pohon tersebut. Jadi saran saya kalian menggambar pohon-pohon dan tersebut. Nah, yang saya tandakan. Nah, pohon tersebut. Nah, selanjutnya jika kalian sudah menggambar pohon, itu kalian kasih nama, ini pohon apa yang kalian gambar. Nah, jika sudah menggambar pohon, itu kalian disuruh untuk menggambar seseorang dengan profesinya. Contohnya, dokter dan polisi. Nah, dokter dan polisi. Kalian menggambarkan seorang dokter dan profesinya dengan profesinya. Contohnya si dokter lagi megang suntikan, nah, seperti itu. Dan kalian menggambarkan polisi. Kalian gambar salah satu saja, sama kayak contoh gambar pohon ini. Jadi kalian gambar salah satu. Contoh kalian menggambar pohon apel, kalian gambar pohon apel. Terus kalian gambar orang dengan profesinya, kalian gambar dokter saja. Sesuai keinginan kalian masing-masing. Jika kalian sudah menggambar seseorang dengan profesinya, kalian di situ dikasih untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangan orang tersebut dengan profesinya. Contohnya, dokter itu kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Seperti itu. Nah, kita lanjut dengan soal matematika. Untuk soal matematika, itu adalah pertama soal cerita. Itu kalian sudah tahu lah soal cerita itu seperti apa. Kalian bisa searching di googling, kalian bisa googling, tanya-tanya di AI, soal cerita seperti apa kalian latihan. Itu saya ingat itu ada soal seperti ini teman-teman. 3/4 kayak gitu. Soalnya itu per seperti itu. Pokoknya soal ceritanya itu soal basic sih. Soal cerita basic teman-teman. Nah, itu soal ceritanya itu di 20 soal. Untuk soal selanjutnya untuk soal deretan angka. Nah, di sini juga itu ada soal deretan angka teman-teman. Nah, untuk deretan angka ini, untuk menghitungnya itu ada yang dijumlah, dikurang, dibagi, dan dikali. Contohnya seperti ini yang saya kasih tahu. Nih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi 2/6 itu berapa? Contohnya seperti ini. 6/7. Nah, dia nambah 1.
7 ke 10 itu nambah berapa? Nambah 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tetapi tetapi di di soal tersebut, di soal deretan bilangan tersebut, itu ada yang dikurang teman-teman. Dikurang, dibagi, dan ditambah. Seperti itu. Jadi, untuk cara mengisinya, kalian itu benar-benar harus teliti dalam menghitung deretan angka. Jadi, saran saya, kalau kalian mengerjakan deretan angka, itu kalian mengerjakan lebih yang dari awal, yang pertama dulu. Nah, untuk soal selanjutnya, untuk soal MTK selanjutnya, itu ada ini teman-teman. Ya, ini teman-teman. Nah, soal ini teman-teman ya. Nah, soal ini. Nah, nanti di psikotes MTK ini ada soal seperti ini. Untuk soal seperti ini di akhir-akhir teman-teman. Di akhir psikotes. Jadi untuk cara penghitungannya itu 3 tambah 6. 3 tambah 6 itu 9. Nah, kalian tulis saja 9 sini. Nah, terus 6. 6 tambah 8, 14. Nah, jadi untuk penulisannya itu angkat lakir 14. Jadi angkat lakirnya itu kan 4. Nah, kalian tulis saja 4. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk pengerjaannya itu kalian hitung dari bawah ke atas, dari bawah ke sini, dari bawah ke sini, sebentar, dari bawah ke sini, dari bawah sini sampai sampai ke atas. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi dari bawah, bawah 3 tambah 6, 9. 6 tambah 8, 14. Yang ditulis hanya angka lakir 4. Nah, dia menghitungnya ke bawah. Untuk kalian jangan mengisi di lengkap-lengkap. Contohnya seperti ini. 7. 7 ditambah 2. Kan hasilnya ada 8. Nah, kalian jangan tulis langsung 8 gini. Jangan langsung ditulis 8. Itu salah. Itu kalian salah. Kenapa salah? Kalian harus benar-benar ngitung dari bawah. Jadi, harus dari sini, dari 3, 6, sampai ke atas gitu. Jangan ada yang di lengkap. Seperti itu. Untuk tes, psikotes MTK. Nah, selanjutnya kita ada tes. Selanjutnya ada tes yang namanya Rubus. Tes logika penalaran lah itu masuknya. Jadi contohnya saya kasih contoh deh. Nih, contohnya sedikit susah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, contohnya itu kayak dibalik-balik gitu. Jadi kayak dibalik, diputar, kayak gitu sih teman-teman. Contohnya seperti itu, dan contoh seperti sama ini. Contohnya seperti ini juga, teman-teman. Nah, contohnya tuh kayak tes logika penalaran lah, aritmetika, pemecahan masalah. Seperti itu sih. Kalian pokoknya cari aja di googling, di YouTube, soal latihan tes penalaran. Seperti itu.
Untuk selanjutnya itu ada tes sinonim. Sinonim dan antonim. Tes. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya lihat dulu. Nah, soalnya seperti ini. Baku. Baku itu sinonimnya standar. Seperti itu sih. Boga, makanan kenikmatan. Seperti itu. Sinonim. Jadi untuk tes itu, tes sinonim dan ada tes antonim. Jadi tes lawan kata lah. Jadi contohnya seperti ini. Jadi lawan kata dari basah sama lawan kata basah itu kering ya teman-teman. Nah, jadi kayak seperti itulah soal-soalnya. Kering. Nah, ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Kisi-kisi psikotes PMBAKTI. Contohnya seperti itu semua teman-teman yang saya sudah jelaskan. Kalian pertama mengukur tinggi badan sebelum masuk ruangan. Terus kedua kalian disuruh menggambar pohon. Terus ketiga kalian disuruh menggambar orang dengan profesinya. Yang keempat itu soal matematika, soal cerita, soal deretan angka. Untuk menghitungnya itu dijumlah, dikurang, dibagi, dan dikali. Dan soal yang ketiga itu juga ada preclean. Dan satu lagi teman-teman, ada tes mengingat. Jadi psikotes. Nah, menghafal. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman ke web tersebut dikarenakan ini sama persis teman-teman. Jadi di sini ada bunga, perkas, burung, kesenian, binatang. Nah, kalian itu menghafal bunga itu ada apa? Dahlian, flabuyan, karet, soka, yasmin. Nah, kan hafalnya seperti itu. Jadi perkakas, cangkul, jarum, kikir, palu, wajan. Jadi ada contohnya soalnya gini. Setelah 5 menit Anda jadi kata yang berawalan huruf A termasuk ke dalam kategori. Nah, kalian cari tuh huruf yang berawal dari kata A, arka. Nah, arka itu berarti masuk ke dalam kesenian. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu teman-teman. Contoh selanjutnya, kata yang berawal huruf B termasuk dalam kategori, kita cari nih yang B. Nah, ini beruang. Di sini kita lihat beruang saja teman-teman, B depannya. B itu beruang, itu masuk ke dalam binatang. Jadi jawabannya binatang. E. Seperti itu teman-teman. Seperti itulah untuk kisi-kisi psikotes PMBAKTI. Ada soal MTK, cerita, soal deretan angka, soal Franklin, terus ada juga soal sinonim dan antonim, lawan kata, dan ada juga soal mengingat kata-kata. Jadi segitu aja sih yang saya sampaikan untuk
teman-teman yang untuk mau melaksanakan psikotes PMB aktif maupun di besok ataupun di minggu depan. Saya harap untuk kalian teman-teman itu belajar lebih mendalam, kalian belajar soal-soal tersebut yang saya berikan kisi-kisinya itu 90% teman-teman. Saya soalnya pernah melakukan seleksi psikotes PMB aktif. Soalnya seperti itu. Oke. Jika ada pertanyaan kalian komen saja. Jika ada kesalahan kata atau kebingungan, kalian bisa komen, tanya-tanya, saling sharing. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Selamat sore semuanya. Semoga kalian lancar di tahap psikotes dan mendapatkan hasil yang terbaik. Bye-bye.